Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Handayani dengan NIM 23042348. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang birokrasi yang mana merupakan materi pertemuan ke-10 dalam mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI. Materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yang pertama adalah konsep birokrasi dan yang kedua adalah birokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah konsep birokrasi. Secara etimologi, istilah birokrasi berasal dari kata bureau atau dalam bahasa Prancis yang berarti meja tulis dan kratos dalam bahasa Yunani yang berarti pemerintahan. Birokrasi adalah orang-orang yang bekerja di balik meja tulis di kantor-kantor. Dalam konteks politik, birokrasi diartikan sebagai wujud dari aparat pemerintahan negara dalam melaksanakan kebijakan melalui serangkaian tahapan atau biro-biro yang diberi mandat atau melakukan sesuatu tahapan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi tentang kasus yang dihadapi. Konsep birokrasi ideal menurut Weber adalah bagaimana seharusnya mesin birokrasi secara profesional dan rasional dijalankan. Birokrasi ideal adalah konstruksi abstrak yang membantu kita memahami kehidupan sosial. Selain itu, juga membantu kita untuk membandingkan birokrasi antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Konsep ideal menjelaskan bahwa suatu konsep birokrasi mempunyai bentuk yang pasti. Menurut Benveniste, bahwa birokrasi dicitrakan sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihilangkan, bahkan dianggap sebagai suatu penyakit. Birokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan terletak pada pejabat negara. Bitfan ada 3 elemen penting dalam birokrasi. Yang pertama adalah birokrasi dipandang sebagai instrumen teknis, yang kedua adalah birokrasi dipandang sebagai kekuatan yang independen dalam masyarakat, sepanjang birokrasi yang mempunyai kecenderungan yang melekat pada penerapan fungsi sebagai instrumen teknis tersebut. Yang ketiga adalah pengembangan dari sikap ini karena pada birokrat tidak mampu memisahkan perilaku mereka dari kepentingan sebagai suatu kelompok masyarakat yang partikular. Albrow juga menawarkan 7 konsep birokrasi yang meliputi yang pertama adalah birokrasi sebagai organisasi sosial, yang kedua adalah birokrasi sebagai investasi organisasi, yang ketiga adalah birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat, yang keempat adalah birokrasi sebagai administrasi negara ataupun publik, yang kelima adalah birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh pejabat, yang keenam adalah birokrasi sebagai sebuah organisasi, dan birokrasi sebagai masyarakat modern. Kedua adalah birokrasi di Indonesia. Birokrasi di Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang menjalankan tugas pelayanan publik baik di tingkat pusat maupun daerah dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Birokrasi di Indonesia memiliki sejumlah ciri khas. Yang pertama adalah birosentralisme, yaitu struktur birokrasi di Indonesia terpusat di tingkat pusat dengan banyak keputusan penting dibuat di Jakarta. Yang kedua adalah kepatutan dan korupsi. Masalah korupsi dan kurangnya akuntabilitas seringkali mewarnai birokrasi di Indonesia. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan birokratik sering berbasis pada kepatuhan terhadap atasan dan budaya hierarki yang kuat. Yang keempat adalah red tape, yaitu proses administrasi yang rumit dan berbelit sering menghambat efisiensi dan pelayaran publik. Beberapa poin penting mengenai birokrasi Indonesia. Yang pertama adalah tantangan dan permasalahan. Birokrasi di Indonesia sering dikritik karena lambat, tidak efisien, dan rentan terhadap adanya korupsi. Beberapa tantangan dan permasalahannya yaitu yang pertama, pola pikir birokrat yang selalu fokus pada ketatan terhadap peraturan perundang-undangan, lemahnya budaya orientasi kerja, struktur organisasi yang terlalu rumit, peraturan yang tidak konsisten dan tumpang tindih, penempatan birokrat yang tidak sesuai dengan kemampuannya, tumpang tindihnya kewenangan yang berujung pada penyalahgunaan kekuasaan oleh birokrat, dan pelayanan publik yang buruk. Kemudian konteks sejarah. Perkembangan birokrasi di Indonesia dapat dikategorikan dalam 3 periode sejarah, yaitu feudal, kolonial, dan kemerdekaan sampai saat ini. Upaya untuk reformasi, yaitu pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya reformasi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja birokrasi. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil dan masih banyaknya kelemahan serta tantangan yang perlu diatasi. Adanya perbaikan, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan citra birokrasi di Indonesia dinilai masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga menurut penilaian internasional. Oleh karena itu, perlu diciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemerintahan dan kualitas birokrasi, khususnya dalam hal profesionalisme, pemberian layanan, dan akuntabilitas. Untuk sarannya, yaitu beberapa saran, seperti yang pertama adalah memastikan birokrasi yang setara di seluruh negeri.
Yang kedua adalah peningkatan kualitas aparatur negara melalui peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme serta penerapan sistem karir berbasis kinerja. Yang ketiga adalah meningkatkan fungsi profesionalisme birokrasi dalam melayani masyarakat dan mengelola aset negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.